Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, kesunahan yang kedua mengenai sunnah-sunnah yang ada pada wudu. As-sunanu allati fi athna'i ghaslil wajhi, sunnah-sunnah yang ada di pertengahan membasuh wajah. Jadi di sini diruntutkan, Pak. Jadi mulai dari awal basuh tangan, sunnah-sunnahnya. Kemudian pas ketika seseorang membasuh wajah di tengah-tengah, pertengahan membasuh wajah, di situ ada kesunahan-kesunahan yang mesti dilakukan. Apa saja? Pertama, talaffudzu bin niyyah, sunnah nih. Seseorang talaffudz niat. Talaffudz itu apa? Melafadzkan niat wudu. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu alis sholah, boleh. Atau nawaitul wudu lit toharoh, saya niat wudu. Atau nawaitul toharoh lil hadas, saya niat toharoh dari hadas. Atau nawaitul wudu, saya niat wudu, cukup. Saya niat wudu, selesai, sah. Itu talaffudz niat namanya. Itu talaffudz, Pak ya. Niat di mana niat? Niat adanya di dalam hati. Jadi ketika basuh wajah sunnah, jadi mulut ngucap, hati juga ngomong saya niat wudu. Jadi ketika basuh wajah sunnah. Nawaitul wudu'a, di dalam hati juga sama, nawaitul wudu'a. Kalau cuma mulut doang yang ngucap nawaitul wudu'a, hatinya tidak sah wudunya. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Wa yaqulu indahu, dan sunnah nih ketika basuh wajah selesai nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, doa apa? Doa basuh wajah. Di sini doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tuwassid wajhi bidhulumatika yauma tusawwidu wujuhu a'daika. Ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku, binurika, dengan cahayamu, yauma tubayyidu wujuhaka awliya, yauma tubayyidu wujuha awliyaika, pada hari memutihnya wajah-wajah kekasihmu, wala tusawwid, dan jangan engkau hitamkan wajahku, bidzulumatika, dengan kegelapanmu, yauma tusawwidu wujuhu a'daika, pada hari menghitamnya wajah-wajah musuhmu. Jadi ini sunnah nih. Jadi ketika nawaitul wudu, ucap. Kalau kita biasanya pendek, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, aku minta putihkan wajahku. Kok wis wudu masih irang bae? Gue skincare, gue bedak pengen putih mah. Maksud putih di sini, bersih di sini nanti pada hari kiamat. Bukan pas sekarang. Saiki mah ya sesuai. Lon pengen putih di rumah bae. Udah putih abu-abu nggak? Jadi putih di sini nanti ketika pada hari kiamat, orang yang sering wudu, orang yang rajin berwudu, nanti pada hari kiamat dia datang itu wajahnya bagaikan cahaya, terangnya bagaikan cahaya, mencorong raine, orang yang sering wudu. Yang kedua, ayyabda'a bil wajhi min a'lahu, sunnah ketika basuh wajah ini memulai basuhnya dari atas ngebasuhnya. Jadi sunnahnya boleh tak kalau dari tengah, dari bawah sini naikin ke atas, ya boleh saja, tapi yang lebih utama, yang lebih baik, afdolnya dari atas dijatuhkan ke bawah. Tujuannya apa? Supaya sempurna semua terbasuh. Karena kalau dari bawah doang khawatir kurang, maka dari atas jatuh baru di raba-raba dengan tangan, diratakan semua. Sudah paham kemarin batasan wajah, atas tempat tumbuh rambut, di bawah dakun, kanan kiri telinga sini, batasan wajah. Dari atas sunnah, dari tengah boleh sah, cuma sunnahnya dari atas sunnahnya basuh wajah. Yang ketiga, ayakhudal ma'a biyadihi jami'an, sunnah mengambil air dengan kedua tangan secara bersamaan. Jadi wudu ketika basuh wajah ini sunnah, ketika pengen basuh wajah pakai dua tangan. Kan kalau untuk mulut
hidung, madmadah dan istinsyak itu sunnah pakai satu tangan. Satu tangan secara bersamaan untuk hidung, untuk mulut dan untuk hidung. Ini kalau untuk madmadah, kumur-kumur dan menghirup air lewat hidung, ini sunnahnya satu tangan. Tapi kalau untuk wajah sunnahnya dua tangan supaya benar-benar merata. Dua tangan. Satu boleh, cuma sunnahnya dua. Sunnahnya dua. Yang keempat, ta'ahudul mak, memperhatikan, meneliti al-mak. Apa mak? Wahwa taraful ain alladhi yalil anfa, yaitu sisi mata yang menyanding dengan hidung. Ini mak. Bahasa Arabnya mak ini. Sisi mata yang menyanding tempat matune belek. Ini kayak ini. Jadi aja sampai wis wudu tapi belek masih gede-gede. Hijau mana? Ya makanya sunnah ketika wudu itu dibersihkan. Ta'ahudu bis sababah. Nah, menelitinya, ngorek-ngorek mak ini, sisi ini yang dekat mata, pakai telunjuk. Jadi ketika basuh wajah, nah telunjuknya main kayak dibersihkan sambil membasuh wajah. Telunjuknya sini, mak ini namanya. Ini mesti perhatikan sampai bersih. Yang kelima, ta'ahudul lihad, memperhatikan lihat. Mana lihat? Wahwa at-taraful akhir lil ain, sisi sini. Ini lihat bahasa Arabnya. Ini lihat juga diperhatikan karena ada orang yang tak khawatir ada kotoran di sini, kotoran mata, maka dibersihkan. Maka setelah sini tangan pakai sababah, pakai kedua jari telunjuk, depan, belakang. Jadi sambil basuh. Pertama 3 kali terus sampai 3 kali, benar-benar bersih. Jadi ini bersih, mak sama lihat bersih. Jadi matanya ini, sisi matanya ini bersih ketika habis wudu. Yang keenam, mashul udhunaini khurujan min khilafi man yaqulu innal udhunaini minal wajhi. Sunnah mengusap telinga. Kenapa? Karena agar keluar dari perbedaan pendapat. Nah di sini nih, itulah fikih itu sifatnya ijtihad. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan innal udhunaini minal wajhi, telinga ini masih bagian dari wajah. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa telinga ini wajah. Karena kalau orang ngomong pasti telinganya kedelengan orang. Kan wajah itu tempat orang berhadap-hadapan. Nah, telinga ini ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan ini masih wajah. Jadi kalau mengatakan ini wajah, wajib dibasuh. Maka Imam Syafi'i, pendapat mayoritas ulama madhab Syafi'i, telinga bukan wajah, tapi sunnah diusap ketika basuh wajah agar keluar dari perbedaan pendapat. Ya usap baik ononku, diusap telinga, usap telinga ini gitu. Jadi ketika basuh wajah, perhatikan, nah telinga ini kena usap gitu. Ini sunnah karena ada sebagian ulama yang mengatakan telinga masih bagian dari wajah. Yang ketujuh, italatul ghurrah, meratakan gurroh. Mana gurroh? Wahiyya ghaslu mazada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi, yaitu membasuh bagian yang lebih dari batasan wajah dari seluruh sisi. Mana? Batasan wajah kan sampai tempat tumbuhnya rambut, sunnah diratakan agak lebihkan sedikit, sunnah. Bagi ini telinga sini kan batasnya paku telinga, maka sunnah dilebihkan sampai ke telinga bawah, sunnah dilebihkan. Ini sunnah hukumnya, membasuhnya agak dilebihkan. Yang ke-8, ad-dalku, sunnah ketika wudu. Dalku, apa dalku? Wahwa imralul yad alal udwi, memutar-mutar tangan di anggota wudu. Iya, ad-dalku gosok-gosok. Jadi ketika wudu basuh wajah itu diusap-usap. Jadi jangan cuma ngambil air berkonon doang, tapi diusap-usap. Didalku ini namanya bahasa Arabnya tuh. Jadi tangan jalan ketika wudu. Yang ke-9, at-takhlilu lihyatil al-kathati, sunnah mentakhlil, mencela-cela jenggot yang tebal. Wal aridaini al-kathifaini, 2 jambang yang tebal. Kalau seseorang punya jenggot tebal, kemarin sudah dijelaskan, batasan jenggot tebal itu ketika dia berbicara dengan orang yang ada di hadapannya, ukurannya kurang lebih 1,5 meter,
Orang punya jenggot, dia ngobrol di depan orang, kemudian orang yang diajak ngobrolnya itu tidak melihat kulit dagunya, ketutup koro bulu jenggot KB, berarti tebel. Tapi kalau dia ngobrol masih kelihatan ini dagunya, kulit dagunya, berarti tipis. Kalau tipis wajib dicela-cela, tapi kalau tebal sunnah dicela-cela. Sunnah dicela-cela. Kalaupun tidak dicela-cela tetap sah, cukup kena jenggotnya baik, tapi sunnah dicela-cela. Kemudian 2 jambang yang tebal, kalau jambangnya tebal sunnah dicela-cela, kalau tipis wajib kena. Wa yakunu bi asabi'il yad al-yumna min asfala wa bi ghurfatin mustaqillatin. Sunnah mencela-cela ini pakai jari tangan kanan dari bawah. Jadi dari bawah, tangan kanan dari bawah, dan pakai air yang baru. Setelah basuh wajah, selesai ambil air lagi kalau dia punya jenggot tebal, cela-cela. Ya, yang ke-10 at-tatslitsu fi ma madha. Sunnah 3 kali. Jadi basuh wajah 3 kali. Kemudian bagian yang ketiga, as-sunanu allati fi atna'i ghaslil yadaini. Sunnah-sunnah yang ada di pertengahan ketika seseorang membasuh kedua tangan. Pertama, ayyabtadi aminal kaffaini. Sunnah dia memulainya itu dari kedua kaffain. Kaffain itu nih telapak tangan. Idza kana yasubbul ma ala nafsihi, ketika airnya itu dia sendiri yang mengalirkan. Maksudnya begini, kita ngambil airnya dari kolam atau dari tempat bejana, dari wadah ember. Wudu habis basuh wajah pengen basuh tangan. Ini sunnahnya, kalau airnya kita yang ngambil sendiri pakai tangan, itu sunnah ngambil dijatuhkannya dari telapak konon, ya. Tapi wa idza sabba alaihi ghairu, tapi kalau ada alat atau orang lain yang menuangkan, kita di wudu dituangkan oleh orang lain atau pakai alat. Seperti apa? Wa mithluhu as-sambur, seperti keran. Kita wudu pakai keran. Bagaimana ketika basuh tangan? Faya badi'u bil mirfaq. Sunnah diawali dari mirfaq nih, dari siku. Jadi ini keran, jatuhkan gitu. Ini pendapat Imam Romli. Ini pendapat Imam Romli, tapi pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini dua-duanya ulama ahli fikih. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, Imam Romli ahli fikih. Tapi kata Imam Romli mau pakai keran, mau ngambil sendiri, tetap sunnah mulai dari telapak tangan. Jadi silahkan aja ribut, pengen ngambil, pengen menjatuhkan dari sini silahkan, pengen diambil pakai tangan dijatuhkan begini juga silahkan. Jadi bebas, pengen mengkenen sah, pengen ngambil dijatuhkan juga sah. 2 ulama berpendapat beda-beda, itu fikih. Jadi terserah pengen ngambil sendi, jatuhkan air dari siku silahkan sah, ngambil begini jatuhin gini juga sah, dapat sunnahnya. Wa yaqulu 'inda ghaslil yumna. Sunnah ketika membasuh tangan kanan doa. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Karena orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan itu berarti dia orang yang ahli surga, orang yang bahagia. Wa adkhilnil jannata bighairi hisabin, dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa hisab. Di tangan kanan. Allahumma atini kitabi biyaminik. Ya Allah, berikan kitab catatan amalku dari sebelah kanan. Kalau tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung darimu agar tidak diberikan kitab catatan amalku dari sebelah kiri atau dari belakang. Karena orang-orang yang celaka nanti pada hari kiamat, catatan amalnya Allah berikan dari sebelah kiri atau lewat belakang. Berarti lamun lewat buri dibalangi konon. Wong yang ngadap buri dibalangi catatan amalnya. Catatan amal sirah. Kalau diberikan dari sebelah kanan, itu orang yang bahagia, masuk surga. Tapi kalau di sebelah kiri atau belakang, itu orang yang celaka, masuk neraka. Makanya kita sunnah tuh doa.